Halo, Assalamualaikum. Nama gue Fakriza Ahmad. Nama aku Zaki, usia 27 tahun. Halo, nama aku Citra. Saat ini usiaku 23 tahun. Saat ini kesibukan bekerja di salah satu startup sebagai content creator dan social media designer. Oke, umur gue 26 tahun. Status saat ini single. Status single. Aku sudah menikah. Kamu pernah pacaran? Pernah. Pernah. Kalau ditanya pernah pacaran atau enggak, jawabannya adalah pernah. Terakhir waktu SMP kelas 3. Terakhir pacaran kelas 11 SMK. Beberapa bulan sebelum menikah. Jadi waktu itu qadarullahnya memang tidak dapat restu dari orang tua. Mau bagaimanapun, restu orang tua adalah restu Allah. Dulu putus karena merasa bersalah. Waktu itu udah berjalan 2 tahun hubungannya. Putus karena merasa gelisah sih waktu itu. Emang niatnya nyoba-nyoba karena kan waktu itu teman-teman gue udah pacaran, terus ada yang deket juga dan akhirnya gue nyobalah pacaran waktu itu. Gue gak tahu kenapa pas gue jalan bareng, nonton bareng, gue kayak tetep kayak ada yang salah ya, kenapa? Nah, waktu gue pacaran tuh di saat yang bersamaan gue juga rajin sholat. Udah mulai sholat 5 waktu, yang sebelumnya tuh gue kalau sholat bolong-bolong. Nah, apalagi pas udah punya pacar, kayak termotivasi. Kan wajar banget ya, orang-orang pacaran pasti kalau udah punya cewek atau udah punya cowok, jadi lebih termotivasi. Misalnya nih, punya cewek jadi lebih rajin, entah itu rajin kerja, rajin belajar, rajin sholat termasuk, dan gue salah satunya. Gue salah satunya ketika udah punya cewek, gue jadi lebih rajin sholat. Akhir tahun 2016 tuh udah mulai yang namanya ikut-ikut teman kajian, terus sharing-sharing tentang agama juga sama teman-teman yang lain. Nah, di situ tuh udah tahulah sedikit-sedikit ilmunya tentang pacaran tuh sebenarnya dalam Islam nggak ada loh. Dalam hati gue tuh tetap gue ngerasa kayak ada yang salah gitu. Gue nggak tahu apa waktu itu. Nah, sampai di satu titik gue jalan bareng sama dia siang-siang waktu itu, gue inget banget. Gue ngerasa, gue rela buat nggak sholat, ninggalin Allah, ninggalin sesuatu yang wajib gue lakuin di agama gue, tapi demi pacar gue. Dan waktu itu gue kayak ngerasa bersalah banget. Itu journey yang mungkin finalisasi di mana gue menyesal paling besar di sana. Akhirnya tahun 2017 memutuskan untuk udahan pas banget di tahun baru waktu itu. Jadi pas malam tahun baru kita chattingan, aku nyampein unek-unek aku kalau wah ini kayaknya udah nggak bener nih. Gue akhirnya kayak iseng gitu. Gue kayak googling, nyari penyebab kenapa sih gue kayak gelisah gitu. Akhirnya gue iseng aja. Pas itu gue googling, apa sih hukumnya pacaran dalam Islam waktu itu. Gue googling, iseng, set. Ternyata dari dalil demi dalil, artikel demi artikel yang gue baca, ternyata emang nggak ada gitu, nggak ada pacaran dalam Islam. Dan akhirnya ya udah, di situ gue kayak ngerasa jelek banget dalam batin gue. Ternyata ini jawabannya. Selama gue kayak merasa bersalah pacaran, terus dan sampai akhirnya gue menyesal, sampai gue ngorbanin sholat zuhur gue demi pacar gue, dan akhirnya nemu artikel ini demi dalil-dalil yang gue temuin. Karena dalam Islam tuh kan nggak ada yang namanya istilah pacaran, terus tahu-tahu sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran yang bilang kalau misalkan kita tuh nggak boleh mendekati zina. Karena teman-teman juga udah banyak yang hijrah waktu itu, jadi kayak ya udahlah, aku ngomong baik-baik sama dia lewat chat waktu itu, dan dia pun juga setuju. Apakah kamu menyesal karena sudah pacaran? Kalau dibilang menyesal, gue bilang enggak, karena itu bagian dari hidup gue. Gue ambil hikmah dari pacaran, bahwa yang gue tangkap bahwa pacaran itu kayaknya nggak cocok buat gue, dan Allah ngasih sesuatu sinyal dalam hati gue kalau Allah tuh emang, oh ini nih namanya hidayah. Kalau menyesal enggaknya kayak tengah-tengah deh. Soalnya kalau misalkan
nggak pacaran juga kan kita nggak tahu apa sih yang namanya pacaran, apa sih yang orang-orang bilang tentang pacaran itu kayak gimana sih rasanya gitu kan. Kamu tahu ta'aruf? Ta'aruf ya tahulah sedikit-sedikit. Ta'aruf itu Semacam proses awal menuju pernikahan, niat awalnya emang ibadah buat nikah. salah satu proses untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Kita saling mengenal satu sama lain, cuman dengan cara yang lebih syar'i. Jadi nggak secara langsung ketemu gitu, kita lewat perantara wali kita atau ustadz guru-guru kita yang kita kenal. Kalau sekarang ini lebih memilih pacaran atau ta'aruf? Karena based on pengalaman gue itu, gue akan memilih Ta'aruf. ta'aruf. Pacaran, tapi setelah menikah, ya, karena pacaran setelah menikah itu dapat pahalanya dan juga dapat ridha Allah. Jadi semua kegiatannya itu di dalamnya berisi dengan kebarokahan. Apa yang kamu gak suka saat pacaran waktu dulu? Iya, jadi memang proses pacaran itu semuanya adalah proses yang kurang baik ya. Yang membungkus itu jadi indah, yang membungkus itu jadi menarik gitu, adalah setan gitu. Karena semuanya yang dilakukan dalam proses pacaran, 24 jam kita menumpuk-numpuk dosa gitu ya. Nah, itu adalah kurang baik gitu ya. Jadi proses kenal dengan istri itu dibilang cukup singkat. Jadi kita sebelumnya belum sama sekali dekat, belum sama sekali kenal. Prosesnya yaitu sekitar seminggu kurang lebih. Jadi hari ini ketemu, terus minggu depannya saya langsung datang ke rumah orang tuanya untuk menyatakan bahwa saya serius dengan putri dari ibu atau bapak. Lalu Allah mudahkan semuanya. Ketika Allah ridho, ketika orang tua ridho, Allah mudahkan perjalanannya. Prosesnya juga bisa dibilang cukup singkat ya. Oktober ketemu, lalu di Februari menikah. Menurut kamu kenapa sih orang-orang banyak yang memilih pacaran? Mungkin karena emang jujur literasi kita tentang ta'aruf masih kurang. Masih terbawa sama lingkungan mereka, di mana orang-orang dulu kan lebih identik sama yang namanya pacaran gitu ya. Untuk ke jenjang yang lebih serius, oh kita harus pacaran dulu nih, harus kenal satu sama lain dulu. Mungkin pendidikan agama dari orang tuanya yang kurang baik. Dan pemahaman masing-masing individu, terutama yang memang muslim, belum tahu, belum paham apa sih alternatif selain pacaran. Sedangkan ada namanya ta'aruf, tapi emang edukasi kita tentang ta'aruf lebih sangat-sangat kurang masif sih. Coba dong beri kata-kata atau pesan buat jodohmu nanti. Pesan gue buat jodoh gue nanti, gue pengennya sih pasangan yang emang mindset sama kayak gue, pola pikirnya adaptasi lah sama kehidupan yang sekarang. Gue sih konsepnya tawazun, kehidupan dunia dan akhirat seimbang. Untuk nanti jodohku kelak siapapun kamu, semoga kamu adalah jawaban dari doa-doa yang aku panjatkan. Apa pesan kamu sama anak-anak muda di luar sana? Terus memperbaiki diri, karena Allah tidak melihat dari masa lalu teman-teman semua. Allah melihat gimana kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik di masa depan, yaitu dengan terus memperbaiki diri, terus belajar, mempersiapkan semuanya